Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Alfiana, mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, akan mempresentasikan UAS Teori dan Praktek Komunikasi. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu selaku dosen Teori dan Praktek Komunikasi yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada saya dan teman-teman saya selama 1 semester ini. Baik, saya akan langsung ke kasus komunikasinya. Jadi ini terjadi pada saat saya bekerja sebagai wartawan muda di Harian Metropolitan. Pada bulan November 2015, saya ditugaskan untuk menggarap berita revitalisasi Blok F Pasar Kebun Kembang. Berita ini sebenarnya sudah lebih dahulu digarap teman wartawan saya di kantor, tapi kemudian berita ini dialihkan redaktur kepada saya dan harus saya garap setiap hari. Saya menggarap berita ini sekitar 3 bulan, dari bulan November 2015 sampai Januari 2016, tepatnya sebelum saya resign dari Harian Metropolitan. Berita revitalisasi Blok F Pasar Kebun Kembang ini digarap Harian Metropolitan dari 2015 setelah ada rencana revitalisasi Blok F dari pemerintah Kota Bogor. Revitalisasi pasar tradisional merupakan salah satu program prioritas Wali Kota Bogor Bima Arya periode 2014 sampai 2019. Berita ini terus menjadi berita garapan yang diturunkan ke setiap wartawan di Harian Metropolitan. Berita ini selesai digarap bersama dengan selesainya revitalisasi Blok F Pasar Kebun Kembang pada 2021. Pada saat saya melanjutkan pemberitaan revitalisasi Blok F Pasar Kebun Kembang ini, arah pemberitaan dari redaktur saya lebih menekankan pada proses pengerjaan kerangka acuan kerja atau KAK yang belum rampung, mengakomodir respon dan keinginan dari paguyuban Pasar Kebun Kembang, serta meminta tanggapan dari beberapa narasumber yang berkompeten. Ada beberapa list narasumber berita revitalisasi Blok F selama saya mengerjakan berita ini sekitar 3 bulan, yaitu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, pejabat pemerintah Kota Bogor yaitu Sekretaris Daerah Kota Bogor, Direktur Perumda Pasar Pakuan Jaya, Paguyuban Pedagang Pasar Kebun Kembang, Ketua Komisi BDPRD Kota Bogor, pengamat dan pakar, Badan Pengawas Perumda Pasar, Ketua PMI Kota Bogor, dan Ketua MUI Kota Bogor. Saya akan lanjut kepada pembahasan teorinya. Teori agenda setting pertama kali dikemukakan oleh Maxwell Maxcom dan Donald Shaw pada tahun 1972 dalam studi klasik mereka tentang pemilihan presiden di Chapel Hill, North Carolina. Teori ini berfokus pada gagasan bahwa media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menentukan isu-isu mana yang dianggap penting oleh masyarakat. Dengan kata lain, media memiliki kekuatan untuk mengatur agenda publik dengan memprioritaskan isu-isu tertentu di atas yang lain. Seiring berjalannya waktu, agenda media membentuk agenda publik. Kemampuan media yang kuat untuk membentuk persepsi kita tentang realitas inilah yang disebut sebagai agenda setting. Ada 3 sub area agenda setting. Pertama, agenda media yang meliputi dimensi visibility atau jumlah dan tingkat menonjolnya berita, audience silence, relevansi isi berita dengan kebutuhan publik, dan dimensi valensi, kualitas suatu pemberitaan bagi publik. Kedua, agenda publik meliputi dimensi familiarity, derajat kesadaran publik dengan topik tertentu, dimensi personal silence, relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi, dan dimensi favorability, pertimbangan senang atau tidak akan topik berita. Yang ketiga adalah agenda kebijakan, meliputi dimensi support, yaitu kegiatan menyenangkan publik pada suatu berita tertentu, dimensi likelihood of action, kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan publik, dan dimensi freedom of action, kegiatan yang memungkinkan yang mungkin dilakukan pemerintah. Jadi di analisis agenda medianya dari 7 berita revitalisasi Blok F Pasar Kebun Kembang yang saya tulis dan terbit secara cetak maupun online ini sudah memenuhi prinsip jurnalistik, yaitu objektivitas, akurasi, dan keseimbangan, serta masuk dalam teori agenda setting. Pada berita revitalisasi Blok F ini, media Harian Metropolitan melihat proses KAK berjalan lambat, padahal penyelesaian KAK ini sangat penting bagi revitalisasi Blok F. Revitalisasi pasar tidak akan bisa berjalan jika KAK belum diselesaikan. Tayal pada 2 judul berikut, Harian Metropolitan mengangkat judul ini, yaitu KAK Blok F terlunta-lunta dan soal KAK Blok F direksi banyak ragunya. Isu proses KAK ini menjadi isu utama agar isu ini dianggap penting oleh publik. Pada dimensi visibility, yaitu pada 2016 berita ini terbilang isu baru sehingga akan mudah ditonjolkan dan bisa menjadi perhatian publik. Pada dimensi audience silence, berita ini relevan bagi masyarakat Kota Bogor, mulai dari konsumen yang berbelanja di pasar, pedagang pasar selaku penyewa kios, pihak ketiga atau perusahaan yang akan bersaing membangun Blok F, dan tak hanya itu, pengelolaan pasar juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7
tahun 2014 tentang perdagangan, yaitu mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional, serta Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko. Pada dimensi valensi, kualitas berita diatur agar cocok dengan semua kalangan publik sehingga makin banyak publik yang tertarik dengan isu ini. Pada analisis agenda publik, berita revitalisasi Blok F Pasar Kebun Kembang yang ditayangkan terus-menerus ini berhasil menjadi perhatian publik, tak terkecuali dari Ketua MUI Kota Bogor yang menyatakan diri untuk membantu paguyuban pedagang Pasar Kebun Kembang. Kita bisa lihat dari judulnya, itu Ketua MUI siap bantu pedagang Blok F. Terkait dengan analisis dimensi agenda publiknya, yaitu familiarity, berita ini bernilai ekonomi karena menyangkut pembangunan dan infrastruktur. Hal ini tentu saja semakin menarik dan mudah diserap publik. Pada dimensi personal silence, berita ini berhubungan dengan pelayanan publik dan melibatkan banyak pihak yang saling terkait, mulai dari pemerintah, pedagang, konsumen, pengusaha, aktivis, dan lainnya. Pada dimensi vulnerability, berita ini mengundang perhatian publik karena menunjukkan sisi paguyuban pedagang yang dibuat cemas karena belum ada kepastian terkait pembangunan Blok F Pasar, terutama dalam hal harga kios dan relokasi saat pasar dibangun. Pada analisis agenda kebijakan, berita revitalisasi Blok F Pasar Kebun Kembang ini tentu saja menjadi perhatian dari pemerintah Kota Bogor, apalagi kinerja BUMD Perumda Pasar Pokan Jaya turut menjadi sorotan harian metropolitan dikarenakan beberapa kali revitalisasi pasar ini mengalami gagal lelang. Analisis dimensi agenda kebijakannya, pada dimensi supportnya, itu dari pemerintah, dalam hal ini DPRD Kota Bogor, menjembatani keinginan paguyuban pedagang pasar yang tertuang dalam berita soal revitalisasi Blok F pedagang ngadu ke Dewan. Pada dimensi likelihood of action, publik menganggap pemerintah memiliki pengaruh atau kekuasaan yang kuat, maka paguyuban pedagang berekspektasi pemerintah, dalam hal ini Presiden, turun tangan merespon isu ini, apalagi saat itu Presiden Jokowi tinggal di Istana Bogor dengan judul Pedagang Blok F bakal ngadu ke Jokowi. Pada dimensi freedom of action-nya, Sekretaris Daerah Sekda Kota Bogor selaku pejabat PNS tertinggi mendesak Perumda Pasar Pokan Jaya agar lebih selektif dalam memilih pihak ketiga, dengan judul beritanya Rombak Blok F, Sekda pelototi bos pasar. Sekian presentasi dan analisis saya pada kasus komunikasi yang menjadi pengalaman saya sendiri terkait berita revitalisasi pasar Blok F. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.